Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat desa? Senang sekali saya Nurul Lailatunima bisa diberi kesempatan untuk menjadi host di acara podcast episode kali ini. Bagi sahabat-sahabat desa yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, perkenalkan podcast ini adalah podcast di mana kita bisa membicarakan segala hal yang berkaitan dengan desa. Oke, jadi di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang konsep desa cerdas dan juga apa sih desa inklusi itu, lalu bagaimana keterkaitannya dengan prioritas penggunaan dana desa. Sudah tidak sabar teman-teman semuanya? Tapi tunggu dulu, saya kali ini sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat istimewa sekali. Jadi tanpa berlama-lama, saya akan perkenalkan narasumber kita pada episode kali ini. Selamat siang, selamat sore Bapak. Oh maaf, Mas ya. Selamat sore Mas Hilmi. Selamat sore Mas Aziz. Kalau manggilnya Pak nanti sampai dipanggil Pak. Iya. Makanya itu. Mas belum. Mas aja. Mas Hilmi. Jadi Mas Hilmi ini adalah TA dari P3PD. Sedangkan Mas Aziz adalah TAPM Kabupaten Jombang. Kabarnya baik Mas Hilmi? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik. Kesibukannya apa ini Mas? Sibukannya ini tadi pagi ini ngawal BPK biasa terkait evaluasi kegiatan P3PD. Mas Aziz juga sangat sibuk sepertinya ini. Iya, kalau kita sih sekarang lagi evaluasi. Karena masih menyisakan beberapa desa yang belum mengajukan dana desa. Oke. Jadi untuk episode kali ini kita akan membahas terkait tentang prioritas dana desa dan juga desa inklusi, lalu desa cerdas atau smart village. Ya. Kalau menurut pandangan Mas Hilmi sendiri terkait dengan desa cerdas, apa sih Mas sebenarnya desa cerdas itu? Desa cerdas itu kan desa yang sebenarnya kalau kita gambarkan itu desa yang ya setidaknya desa mandiri lah. Desa cerdas itu mulai mandiri pemerintahannya, mandiri masyarakatnya, tidak mengandalkan bagaimana harus secara administrasi dan lain sebagainya. Pokoknya kalau desa itu mandiri secara apa ya penggunaannya, nanti kayak ini aja penggunaan dana desa yang sama Pak Aziz. Ketika penggunaan dana desa itu akan dilakukan, ya desa itu tanpa gupuh, bahasanya kita gupuh ya, tanpa gupuh itu secara inisiatif akan mengundang masyarakat secara terbuka, secara akuntabel. Ini loh, kita menggunakan ini, kita lakukan seperti ini, dan desa cerdas itu biasanya itu minim paper, minim kertas. Jadi dia bisa mengintegrasikan, semua orang akan terinformasi penggunaan dana desa secara baik dan benar. Itu. Berarti harusnya desa cerdas ini punya manfaat-manfaat sendiri Mas ya. Tentunya banyak sekali manfaatnya yang dikhususkan untuk desa ini. Sangat bermanfaat kalau memang desa itu akan menuju desa cerdas atau desa itu ingin menjadi bagian dari desa cerdas. Yang jelas dia kedepannya tidak akan bergantung pada dana desa. Dia secara PAD sudah sangat mencukupi. Jadi dia akan bisa menggali potensi desanya secara baik dan benar, gitu aja. Misal nih Mas, ada desa tapi dia nggak mengenal konsep desa cerdas. Kira-kira itu bisa menjadi kekurangan desa itu nggak? Kalau ini sebenarnya desa cerdas itu kan istilah, tapi kalau desa itu ternyata sudah memiliki poin-poin pilar-pilar yang ada di desa cerdas, itu sudah menjadi bagian dari desa cerdas. Salah satunya smart government. Kalau pemerintahnya terbuka, pemerintahan desanya mau melek informasi, ya itu dinamakan desa cerdas, walaupun dia
mengartikan apa sih desa cerdas, tapi dia sudah mau mempraktekkan konsep desa cerdas ya dia bisa. Tapi kalau gini, kalau desa itu pemberdayaan masyarakatnya sangat baik dan benar dan mau mendengarkan konsep-konsep dari pendamping, itu saya rasa udah menjadi desa cerdas. Tapi kalau desa itu hanya bangun, pokoknya kalau apa bahasanya, kalau tujuan yang panjang, RPJM desanya itu jelas, itu udah baik. Tapi kalau dikatakan desa cerdas. desa cerdas. Tapi kalau dikit-dikit cuman wis pokoknya aku fisik tidak memperhatikan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, itu belum dinamakan desa cerdas. Berbicara desa, tentunya tidak luput dari penggunaan dana desa, ya. Kalau menurut Mas Aziz sendiri, untuk kegiatan prioritas penggunaan dana desa dari banyaknya regulasi yang ada di negara Indonesia, tentunya kira-kira kegiatan seperti apa sih Mas yang bisa mensupport adanya desa cerdas itu sendiri? terkait dana desa ya? Iya, terkait dana desa. Tentunya seperti yang terdapat di aturan prioritas penggunaan dana desa, salah satu target keberadaan dana desa adalah desa itu menjadi mandiri dan tidak tergantung oleh siapapun. Seperti yang disampaikan oleh Mas Billy tadi adalah bagaimana desa itu mengerti dan paham akan potensinya. Itu salah satu target keberhasilan program dana desa. Jadi ketika berbicara kegiatan yang bisa mensukseskan atau mewujudkan desa cerdas, ya banyak. Misalnya seperti apa? Kalau di tingkat pemerintahan, dana desa itu bisa digunakan untuk 3% untuk operasional pemerintahan. Sebenarnya ketika berbicara terkait operasional pemerintahan itu kan banyak. Ya. Ada terkait informasi, ada terkait pelaksanaan musyawarah desa dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu bagian bahwa desa ini menjadi desa yang mandiri dan desa cerdas. Ketika kemudian musyawarah desa itu hanya diwakili oleh beberapa orang saja yang tanpa menimbang, oh ini masyarakat ini perlu desa musyawarah, karena walaupun mereka masyarakat yang terpinggirkan itu adalah bagian dari masyarakat desa yang seharusnya secara hak mereka bisa mengakses keberadaan dana desa. Tapi hari ini masih banyak desa-desa itu yang ketika melakukan musyawarah desa itu masih meninggalkan kelompok-kelompok marginal. Nah, ketika musyawarah desa itu perempuan jarang dilibatkan, tapi behind the scan. Ya, di belakang layar. Di belakang layar. Ya, bagian Loncong winking lah. iya, bagian nonton panganan dan lain sebagainya. Iya. Padahal keperluan mereka itu juga harus di-cover dengan berdasar. Itu adalah salah satu kegiatan yang memungkinkan bisa disupporting menggunakan dana desa. Kemudian ada lagi prioritas yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian desa itu memiliki sistem informasi desa yang bisa diakses oleh semua masyarakat secara umum. Nah, itu juga bagian dari prioritas penggunaan dana desa. Makanya kalau jenengan itu jalan-jalan ke desa, biasanya di tempat-tempat strategis itu masih ada baliho yang terpasang terkait APBD tahun 2024. Oh iya, di desa saya masih ada itu. Nah, iya. Iya. Itu juga supporting dari dana desa. Dan dana desa boleh dipergunakan karena bagian dari informasi publik. Kemudian ya masih banyak yang lainnya lah. Seperti bagaimana kemudian dana desa berperan untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat, misalkan anak putus sekolah, itu bisa kemudian desa membuat
apa ya, semacam paket belajar paket belajar. Pendidikan Oh, paket paket paket. belajar. Oh iya iya. Oh Dan iya. itu bisa disupport menggunakan dana desa. Dan kelompok-kelompok yang lain, misalkan di kelompok-kelompok tertentu ada kelompok masyarakat misalkan difabel atau disabilitas. Mereka bisa mengakses anggaran dana desa dengan catatan mereka itu dilibatkan pada waktu musyawarah desa dalam menentukan kebijakan. Nah, ini yang harus digarisbawahi karena kami tadi sudah menyampaikan inklusi ya. Inklusi, Nah. desa inklusi. Desa inklusi. Jadi salah satu desa inklusi itu adalah bagaimana kemudian masyarakat yang terpinggir ini bisa ikut terlibat di dalam membuat keputusan terkait pemanfaatan dana desa. Oke. Jadi itu masuk desa inklusi gitu nggak? Iya. Nah, Desa itu harus inklusi, tidak boleh eksklusif. Oh iya. Nah, harus gitu. inklusi, harus Perbedaannya terbuka. apa itu mas? Desa inklusi sama desa eksklusif? Kalau inklusi itu terbuka, kayak tadi kayak pelibatan perempuan. Perempuan itu kayak rapat musyawarah desa kan biasanya cuma nyugui panganan toh, Ya. di jamuan, setelah itu duduk di belakang. Lah kan harusnya duduk di depan. Dan harus minimal 30% kehadiran perempuan. Terus di situ ngajak orang-orang marginal, difabel, itu orang-orang itu adalah desa inklusi. Tapi kalau eksklusif wis nek musyawarah desa wis wong kuwi tok ae sing diundang. Nah, itu eksklusif, jadi tertutup oleh masyarakat. Jadi orang nggak tahu penggunaan dana desa itu untuk apa dan lain sebagainya. Apakah desa inklusi ini masuk ke dalam program dari desa cerdas atau smart village? Kalau desa cerdas sebenarnya beda ya. Kalau di P3PD itu ada khusus desa inklusi, proyeknya khusus ada desa inklusi, ada desa cerdas. Tapi cerminan dari desa cerdas itu mesti ada inklusinya. Karena Secara umum, ya? secara umum bahwa konsep-konsep inklusi itu harus diterapkan ketika penganggaran, ketika musyawarah itu harus terterapkan. Dan salah satunya desa cerdas adalah desa juga terbuka informasi. Bagaimana semua bisa mengakses informasi itu di desa. Berarti secara signifikan sebenarnya nggak ada perbedaannya mas ya? Bedanya cuman inklusi itu kan proses. Ya. Proses dalam waktu musyawarah, proses pemerintah desa itu melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Nek desa cerdas itu kan cara desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ya. karena sampai hari ini masih ada loh desa itu yang walaupun punya masyarakat yang disabilitas, tapi desa itu tidak mengadakan pelayanan secara khusus. Misalkan di desa tersebut ada masyarakat yang cacat kaki, Ya. tapi kita lihat bentuk bangunan dari kantor misalnya itu tidak bersahabat bagi masyarakat. Masih ada tangganya, nggak ada. Oh berarti kalau ada tangganya itu masuk inklusif gitu atau? Eksklusif. Oh enggak, maksudnya tangga yang khusus untuk disabilitas. Iya, Iya. kan harusnya. Salah satu support bentuk. Iya, salah satu bentuk bahwa Untuk pelayanan. desa inklusi untuk pelayanan kepada masyarakat adalah bagaimana seluruh lapisan masyarakat itu bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada. Ya. Kayaknya tidak jarang ketika hari ini di desa itu di pojok-pojok itu ada pojok mainan anak, kemudian ada pojok baca, dan banyak lagi. Artinya bahwa kantor desa ini harus menjadi milik semua orang, tidak hanya menjadi milik orang yang sehat dalam artian secara fisik utuh, harus menjadi milik semua. Jadi semuanya berhak gitu, mas ya? Berhak. Berhak. Ini mas, yang lagi hype juga sekarang itu ada yang namanya program Duta Digital. Oh, oke. Nah, itu kira-kira untuk apa masuk juga ke Smart Village gitu mas? Ya, Duta Digital itu sebenarnya bukan semacam program, tapi fasilitasi. Itu bentuk
bentuk Kementerian Desa untuk memfasilitasi desa menuju desa cerdas. Kenapa disebut duta digital, atau kalau bahasa kerennya Bang Dunia itu kan digital ambassador. Oke. Bahasa kerennya. Tapi ketika kita melihat duta digital, banyak desa itu mengartikan bahwa duta digital ini berarti dia ahli IT, ahli aplikasi, ahli gitu, aplikasi. Mas, ya? Nah, kita kembali lagi, sebenarnya duta digital itu sebagai sarana untuk desa itu menjadi melek terkait informasi melek terkait IT, teknologi dan lain sebagainya, bukan sebagai developer. Ya. Katakanlah dia duta digital, aku gawain aplikasi, aku bikinan web, itu nggak bisa sehari semalam. Bikin aplikasi, bikin web itu butuh proses yang panjang. Saya aja bikin aplikasi bisa 7 bulan baru bisa 7 bulan. bisa di launching, itu pun masih gagal, apa ya bahasanya ya, bugnya masih banyak dan lain sebagainya. Apalagi duta digital hanya satu, mendampingi 5 desa. Ya. Juga belum bisa diartikan seperti itu, tapi tidaknya duta digital itu minimal lah tahu terkait teknologi terkini. Ya. Itu harus minimal dia melek informasi, melek media sosial dan lain sebagainya. Jangan seperti saya cuma punya Instagram doang, nggak punya Twitter, saya nggak punya Facebook ya. Nah, YouTube itu. ada ini, Mas. YouTube ada. Ada. YouTuber dong nih. yang lebih penting ya, yang lebih penting terkait duta digital itu adalah teman-teman duta digital ini diharapkan untuk mampu memancing masyarakat, Ya. Betul. memancing masyarakat untuk lebih tahu terkait segala macam informasi. Karena banyak juga yang saya ketahui kebetulan di Kabupaten Jombang sendiri, sebenarnya desa itu sudah menerapkan apa ya, Digitalisasi. semacam layanan pemerintahan itu berbasis Informasi. smartphone. Oke. Jadi untuk meminta surat ke desa itu masyarakat itu hanya Baik, Bu. Lewat iPhone, iya, lewat pondok. bisa melalui aplikasi, dan itu sudah disediakan di beberapa desa di Kabupaten. Ya. Tapi yang jadi persoalan adalah masyarakat itu masih belum mampu dan mau untuk menerima Ya. digitalisasi yang ada. Betul, betul. Dan ini adalah salah satu Tugas duta digital. Jadi Mang benar. desa ini ono sing koyo ngene, tapi mengapa kemudian masyarakat tidak mau menggunakan? Banyak alasan. Ya. Ada yang alasannya kalau minta surat itu tidak ketemu Pak Lurah itu tidak Gak enak. enak. Harus Ya, tatap macam-macam. muka. Iya. Entah itu alasan yang dibuat-buat atau alasan yang mereka ini sebenarnya gaptek. Atau kuotanya kurang. Iya. Punya kuota. Kalau kita ke kantor desa kan gratis. Gratis ya. Kalau kita ngurus lewat handphone kan bisa mengurangi data kita. Bisa, ya macam-macam. Itu salah satu, kalau menurut saya sih salah satu fungsi Duta digital. keberadaan duta digital adalah bagaimana memberitahukan kepada masyarakat bahwa itu loh informasi itu yang seharusnya kita ketahui banyak. Ya. Jadi duta digital adalah yaitu sarana menginformasikan aplikasi-aplikasi apa yang ada Di desa. di kabupaten, Salah kabupaten satunya. yang bisa mengintegrasikan di seluruh desa. Contohnya ada salah satu desa apa ya, Kabupaten Banyuwangi lah. Banyuwangi itu sudah hampir semua desa di depannya itu ada kayak layar ya. Dia ngurus apa wis di depannya nggak usah tatap muka sama kepala desa. Oh, Dan semua teraliri internet gratis. seluruh titik tuh, Mas. Seluruh titik di Wah, Banyuwangi. semoga Jombang lekas menyusul. Amin. Iya. Amin. Amin. Jadi bisa dikatakan kalau program Duta Digital ini bisa salah satu cara untuk mendongkrak yang adanya smart village atau desa cerdas. Iya. Mas, ya. Ya betul. Betul sekali. Terakhir nih, Mas, cara untuk mewujudkan desa cerdas dan juga desa inklusi itu seperti apa itu kira-kira? Cara yang paling ampuh ya, pertama pemerintah desa harus benar-benar melek informasi, melek terkait mau menerima, kayak ya ada desa yang sangat ngerangkul pendamping, ngerangkul Ya. kita.
ada desa yang minimal kan dia harus katakanlah ada program baru, ada aturan baru, dia itu mau berdiskusi dengan inovasi gitu ya. Fasilitator, dan dari diskusi itu kan muncullah inovasi, muncullah gerakan-gerakan yang mempercepat percepatan program itu seperti apa sih. Tapi ya kembali lagi kita harus banyak memberikan sosialisasi lah, terutama dari Kementerian Pusat itu banyak memberikan sosialisasi terkait program-program baru, terkait aturan-aturan baru. Terkadang pemerintah desa itu ketika ada program baru itu khawatir. Khawatir kenapa nih Mas? Khawatir nanti ada, ya bahasanya kan ada beberapa desa kayak contohnya di Bengkulu itu kan ada pendamping sama perangkatnya juga kena kasus hukum dan lain sebagainya, itu kan juga ketakutan mereka. Nah, harapan saya ke depan Ketika harus terbuka gitu. terbuka, Gitu dan ya. ke depan harus ada pendampingan, minimal kan pendampingan terkait pendampingan hukum lah, katakanlah terkait program-program apapun, bahwa ini tidak melanggar Kepmen atau Kepres dan lain sebagainya, jadi orang melakukan itu lebih enak. Ya banyak sosialisasi lah, sosialisasi ke bawah, dan pelibatan pendamping itu lebih masif lagi. Kalau menurut Ya. Mas Agus? Kalau menurut saya bagaimana untuk mewujudkan, yaitu dengan cara mencerdaskan masyarakat. Itu paling utama itu. Membangun Betul. SDM Oh iya. itu adalah fondasi. Karena sebaik apapun program digitalisasi maupun apapun lah, ketika kemudian masyarakatnya SDM-nya itu masih kertas, artinya masih berpikir bahwa ya kayak yang disampaikan oleh Mas Ya. tadi, mengurus mengurus semuanya itu harus dengan beratap muka dan lain sebagainya. Ya akan sulit ketika kita berbicara terkait desa. Jadi cara yang paling ampuh dan yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita mencerdaskan masyarakat. Betul itu. Masyarakatnya, iya itu baru. Jadi pemberdayaan masyarakat itu lebih Betul. diutamakan, Ya. Utama. itu daripada pembangunan fisik. Iya, poinnya bahwa pembangunan itu tidak hanya berupa jembatan dan Galian. galian, Oke. tapi pembangunan itu juga bisa berupa pembangunan manusianya. Masyarakatnya dicerdaskan, masyarakatnya disehatkan. Pokok intinya itu Mbak, kalau berbicara terkait desa mandiri, desa cerdas, satu pinter, yang kedua waras, Waras. yang ketiga sugih, dan yang keempat warak. Nah, Apa itu Mas artinya? warak itu kenyang. Iya, jadi satu tidak ada masyarakat yang kelaparan. Oke. Nah, itu adalah nomor satu ya. Kemudian tidak ada lagi masyarakat yang bodoh, saya pinter tadi ya. Kemudian ada lagi tidak ada masyarakat yang sakit. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada lagi masyarakat miskin. Karena kita sudah tahu potensi, sudah punya anggaran yang berlebih dari dana desa untuk memaksimalkan potensi. Jadi kalau berbicara terkait desa cerdas dan desa mandiri, kuncinya ada 4. Satu pinter, yang kedua warak, kenyang, tidak lapar ya. Nggak ada kelaparan gitu. Yang ketiga adalah waras, artinya tidak ada masyarakat yang sakit. Ya. Bukan berarti tidak boleh sakit, tapi ketika ada masyarakat sakit, Terlayani desa lah. itu bisa melayani. Terus kalau saya mau nanya ini Mas Aziz ini, bagaimana proses pembangunan desa yang di ujung, biasanya kan kayak di Wonosalam sama di Jombang, ketimpangannya terlalu jauh nggak? Ya, karena satu mungkin kebutuhan mas, Iya. kebutuhan yang masih dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan atau pedalaman, tidak hanya di Wonosalam, di Pandaan kalau kita melihat juga masih banyak desa yang dalam kategori tertinggal. Memang dipaksa dan harus imbang antara pembangunan fisik, infrastruktur dan pembangunan masyarakat secara manusianya. Ini memang harus imbang. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan
yang ada di Jombang Kota dengan yang ada di Wonosalam atau Pelangkaan gitu. karena itu tadi Mbak berbasis kebutuhan. Ya. Kalau tadi kita kembalikan ke awal adalah butuhnya masyarakat itu apa. Ketika kemudian musyawarah desa itu melibatkan banyak pihak, itu kan kita menyaring kebutuhan masyarakat. Nah, ketika kemudian kebutuhan itu bisa terlayani, ya wis, maka desa cerdas, desa mandiri itu hanya tinggal menunggu waktu. Gitu. Berarti kan desa mandiri ya, tidaknya dana desa selama 10 tahun ini buat kita kan buat vaksin lah, buat vaksinnya. Ketika sudah 10 tahun ternyata dan mereka sudah memiliki inovasi, memiliki potensi dan mengetahui potensinya, ya ke depan dana desa ini sudah nggak diperlukan karena mereka sudah Bisa memetik berinovasi. hasilnya, bisa. Iya. Harusnya seperti itu. Ya. Itu target Harapannya. goalnya. Targetnya. Nah, target goalnya adalah desa tidak lagi terpengaruh oleh kebutuhan yang ada di pemerintah pusat. Jadi ketika dengan inovasi kemudian menghasilkan pendapatan asli desa, maka desa juga tidak lagi membutuhkan, bukan tidak membutuhkan, tapi Tidak tergantung Kan lah. nggak- tidak tergantung. tergantung. Dan itu sudah banyak loh beberapa desa yang PAD-nya itu lebih besar dari dana desa. Dana desa, nggak butuh dana Wah, desa. banyak. Oh, nggak butuh ya. Iya. Rata-rata desa wisata malah nih. Iya. Tapi kembali lagi kepada potensi. Potensi, Artinya benar. kalau memang tidak ada potensi wisata yang bisa dikembangkan itu, jangan kita ini berpikiran latah. Rata. Ya, Betul. nggak diadak-adakan gitu ya. Nggak ada Sekarang wisata. tidak ada potensi yang bisa Ya, untuk dijual, tapi mereka memaksakan diri untuk membuat desa wisata. Akhirnya ketika tempat wisata itu sudah terbangun, ya wes berhenti di situ. Karena tidak ada hal menarik yang Iya. ditawarkan. Potensi kan- Intinya disesuaikan sama kebutuhan Benar. desa gitu. Ya, Betul. potensi kan nggak harus wisata, potensi kan Iya. bisa pertanian dan lain sebagainya gitu aja. Oke. Oke, ada tambahan dari narasumber? Closing statement-nya? Closing statement-nya ya, saya berharap bahwa ini kan dana desa ini sudah mau 9 tahun ya, atau 10 tahun ini, Iya. mau 10 tahun, Mulai 2015. 15 ya, 2015. Tahun ke-9. Tahun ke-9. Nah, tahun ke-9 ini saya harapkan ya tidaknya kalau kita lihat di Jombang ya banyak desa-desa yang kedepannya itu memiliki potensi dan PAD-nya itu lebih tinggi daripada dana desanya. Ya. Lewat apa? Lewat pertama ya potensi, yang tahu potensinya ya masyarakat sekitar. Harapan saya ke depan tidak bergantung lagi pada program pusat atau dana desa, melainkan bergantung pada potensi masyarakat sekitar. Kalau dari Mas Aziz nih, closing statement-nya apa Mas terakhir? Kalau closing statement dari saya sederhana. Rencanakan apa yang mau kita kerjakan dan kerjakan yang sudah. Wah, mantap banget ini. Oke, terima kasih untuk narasumber di episode kali ini. Saya sangat tersentuh sekali atas jawabannya. Sungguh istimewa sekali. Semoga lain kali kita dapat berbicara, ngobrol-ngobrol santai di episode lain kali. Untuk sahabat-sahabat yang ingin mendengarkan terus podcast Suara Desa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share ke seluruh teman, saudara, anak-anaknya, bapak-bapaknya, nenek-neneknya buat informasi terkait Bagian dari upaya mencerdaskan. iya, benar sekali. Lewat Ini adalah Suara Desa. contohnya lewat Suara Desa. Oke, saya Nurul Lailatunima, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Percaya desa? Desa bisa.